Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini ya kita datang di sini jangan sekedar 6D. Aku datang, aku duduk, aku dengar, aku diam, aku durung-durung, akhirnya aku dungu, begitu. Gak ada manfaat. Mendingan di rumah saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita datang di rumah Tuhan, berarti harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan segenap kekuatanku. Amin. Jadi datang ke gereja ini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar datang duduk dengar begitu saja, tetapi nanti setelah menerima berkat Tuhan, saudara harus mengalami perubahan. Karena hanya firman yang bisa mengubahkan kita. Saya nggak bisa mengubahkan Bapak Ibu Saudara, nasihat-nasihat saya nggak bisa mengubahkan saudara. Walaupun saya menyampaikan firman Allah pada hari ini, itu pun bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus, katakan amin. Jadi saudara-saudara, anak-anak Allah, ada proses peningkatan pertumbuhan di dalam Tuhan. Saya akan menyambung kembali khotbah ini supaya betul-betul kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau enggak kita sadari diri kita ini siapa saudara, kita ini datang kepada Tuhan hanya sekedar ya namanya Kristen. Hari Minggu beribadah, aku datang dengar ya sudah. Nanti udah pulang, hari ini dengar, lewat pintu gerbang, lupa semuanya. Ingat saudara, firman itu jadi rema kehidupan ketika kita merespon, mendengarnya, melakukannya, maka menjadi kehidupan. Itulah rema. Tapi kalau sekedar logos, menambah pengetahuan, gak salah. Menambah pengertian, tidak salah. Tetapi Alkitab jelas mengatakan, jikalau kita hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi tidak menjadi pelaku-pelaku di hadapan Tuhan, itu sama dengan menipu diri sendiri. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu Galatia 4 ayat 6 maksud saya. Galatia 4 ayat 6, mari kita baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara bersama-sama. Sudah ditemukan ya? Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya sudah menyampaikan bahwasannya ketika kita percaya pada Yesus, ya Yohanes 1 ayat 12, ketika kita menerima Yesus, maka kita berhak menerima suatu predikat, suatu gelar yang disebut anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi anak-anak Allah, Galatia 4 ayat 6 berkata, kita adalah anak. Sama-sama kita angkat. Siapa katakan di sini semuanya anak Allah? Angkat tangan. Anak Allah ya? Oke. Kita adalah anak. Kalau kita adalah anak, bahasa Yunaninya huios dan teknon, ini nggak bisa diganggu gugat. Iblis pun tidak bisa menjamah kita. Tetapi kalau kita anak gampangan, bahasa Yunaninya notos. Saudara-saudara, dijamah setan, kena. Dipelet, digunai-gunai, kena. Kutuk, kena. Musibah, kena.
tetapi hios dan teknon, ini sudah ada perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah ada perlindungan. Maka kita berhak menyebut Sang Halik, pencipta alam semesta, ya Aba, ya Bapa. Tahukah saudara apa maksudnya ya Aba, ya Bapa itu? Saudara-saudara, ya Aba, ya Bapa, itu ya Aba berkata itu dari bahasa Aram. Bahasa Semitik, saudara-saudara, bahasa Semitik itu ada bahasa Aram, Ibrani, dan Arab ya. Arab, bahasa Semitik, satu rumpun begitu. Jadi dalam bahasa Aram, kalaulah ada rasa hormat saya kepada ayah saya, maka bahasanya ya Abah. Ya Abah, Bapak Ibu Saudara, ini sudah punya hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin putus. Ya Abah, kalau istilah sekarang ya, bahasa modern lah ya, bahasa modern sekarang, kalau seorang ayah dipanggil anak, punya hubungan kepada anak dengan ayahnya, pasti bahasa sekarang yang sekarang ya, papa gitu ya, mama. Kalau bahasa Batak ya, kalau Pak Gembala bilang mengatakan kalau manggil mama belum afdol gitu ya, belum ada rasa seperti kontak batin. Tapi kalau dibilang inong, nah gitu, inong itu sudah melekat, sudah melekat. Nah, ya Aba, ya Bapa, saudara-saudara, ini hubungan yang sangat erat dengan Sang Halik, dengan Sang Pencipta itu. Amin. Yang tidak dapat dipisahkan dengan apapun perkara-perkara dunia. Masalah boleh datang, tapi masalah tidak bisa memisahkan hubungan saya dengan Bapa di sorga. Kalau kita bilang ya Aba, ya Bapa. Tapi kalau sekedar ritual agamawi saudara, ya Aba, ya Bapa. Ada masalah, lari, tinggalkan ya Aba, ya Bapa. Masalah pekerjaan, tinggalkan ya Aba, ya Bapa. Masalah istri dan anak, tinggalkan. Kecewa, sakit hati dan sebagainya, tinggalkan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Tantangan apapun, seberat apapun, kita tetap mengakui Allah itu ya Aba, ya Bapa. Tidak ada kata lemah, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata ecek-ecek ikut Tuhan. Dalam Tuhan adalah katanya adalah pertama dipanggil, ya, kemudian apa? Dipilih, kemudian setia. Maka kita menyebut Sang Halik itu ya Aba, ya Bapa, itu berarti punya hubungan erat dan intim kepada Allah yang kita. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kita bilang Allah itu Bapa. Tema hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita akui Allah itu Bapa, ada lagi Bapa yang di bumi yang harus mutlak kita akui. Tema hari ini adalah yaitu Bapa rohani. Sama-sama kita katakan Bapa rohani. Bapa rohani. Nanti cukup panjang lebar Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan sampaikan. Ini bisa salah paham, salah pengertian jikalau saudara dari awal tidak mencermati, dari start sampai finish saudara tidak mengikuti, nanti dibilang sesuatu yang menghakimi, sesuatu yang mendukung untuk yang tidak baik saudara. Saya katakan di sini saudara-saudara, kita ini rata-rata berbeda latar belakang. Ada tamatan SD, ada tamatan SMP, ada SMA, ada S1 dan sebagainya. Respon menanggapi firman Allah pastilah berbeda-beda. Ada faktor usia, usia remaja, dewasa, orang tua, opung-opung, beda daya tangkap dan meresap atau mengerti firman Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara berserah kepada Roh Kudus Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menguasai pikiran dan hatiku. Aku percaya saya akan dapat maksud daripada kehendak Roh Kudus itu. Walaupun saya tidak mengerti mendalam sekali, tapi Roh Kudus itu
mengajariku sehingga apapun yang disampaikan firman Allah lewat pengkhotbah-pengkhotbah di atas mimbar, saya mengerti. Amin. Nah, saya mengerti begitu. Nah, maksud saya mengatakan Bapak rohani saudara-saudara, maksud saya, ya sebelum nanti yang terakhir kesimpulan, maksud saya pada hari ini, supaya tanggapan pertama saudara, Bapak rohani ini harus kita akui, kalau kita akui Bapa di sorga, kita juga harus mengakui Bapa rohani. Jangan katakan Bapa di sorga, tapi tidak mengakui Bapa rohani. Itu namanya menentang pola Alkitab. Ya, melawan pola Alkitab. Karena Bapa di sorga harus juga menyatakan kepada ya malaikat-malaikat jemaat yang juga disebut itu adalah Bapa rohani atau dalam wadah penggembalaan disebut Bapa di dalam penggembalaan. Amin. Nah, sebelum ke sana supaya saudara mengerti tertanam dengan benar di sini, karena saya kutip ini saudara-saudara, begini saya kutip. Kalaulah saya mau menyampaikan firman Allah, saya lihat dulu kasus-kasus apa yang dibutuhkan oleh jemaat hari-hari ini. Tentang inikah. Dan saya rasakan ini perlu disampaikan. Tahu kenapa? Karena gereja karismatik paling mudah pindah Bapak rohaninya. Paling mudah. Gak senang di sini, pindah kami ke sana. Apa maumu gitulah. Gak senang di sini, pindah lagi. Benar nggak cara begitu? Ini sesat Bapak Ibu Saudara. Saya berbicara berdasarkan Alkitab. Nggak ada Alkitab mengatakan, jikalau engkau kecewa di suatu gereja, maka pindahlah engkau ke gereja B. Jikalau gereja B fasilitasnya nggak lengkap, tidak ada AC, tidak nyaman, pindahlah engkau cari gereja yang full AC, full musik, nyaman beribadah di sana. Jikalau gereja yang hamba-hamba Tuhannya mungkin gak sedap rasanya mendengar firman Allah. Selalu saya disalahi, selalu saya ditegur. Saya pindah cari gereja yang menyenangkan telinga saya. Menurut saya itu enak, telinga saya senang mendengarnya. Saudara-saudara, betulkah demikian menjadi orang-orang anak-anak Allah? Saya katakan itu bukan anak-anak Allah. Itu notos. Anak tidak mau dididik. Anak tidak mau diajarkan. Kalau anak saya nggak mau diajar, Bapak Ibu Saudara, 3 putra saya, 1 putri saya nggak mau diajar, pergilah kau. Anak gampang anak kau. Tapi kalau seorang anak, saudara-saudara, bapaknya lumpuh, cacat, sumbingan mungkin, mata juling. Apakah kita seorang anak tidak mengaku itu bapakku? Bapaknya preman sekalipun. Bapaknya juga pembunuh sekalipun. Tetap saya katakan itu bapak saya secara jasmani. Situmorang. Karena saya adalah berdarah Situmorang. Ada pengakuan sebagai bapak jasmani. Pengakuan di mulut sebagai bapak rohani. Kalau nggak diakui bapak rohani saudara-saudara, saudara akan keluar dari sini. Keluar saya katakan. Karena kalau betul-betul Bapak rohani kita anggap tergembala sini, itu kalimatnya segenap. Tidak ada 50-50. Pak, saya beribadah di GBI Immanuel. Hati saya, pikiran saya ke gereja lain 50%. Badanku aja di sini 50%. Benar enggak itu anak Allah? Benarkah itu di hadapan Tuhan? Di hadapan Tuhan itu bukan domba, itu adalah kambing. Tuhan mengadakan pemisah. Saudara harus sadar, ketika Tuhan Allah memisahkan domba dan kambing, ini adalah gambaran jemaat. Tidak mungkin gambaran simbolis, tidak mungkin gambaran roh-roh jahat setan, tidak. Itu adalah gambaran kita. Saya, apakah saya domba? Apakah saya kambing? Seleksi alam. Nah, bukan seleksi alam ya, tapi Tuhan menyeleksi. Engkaulah domba.
engkau kambing. Tuhan yang menilai, bukan saya yang menilai. Tapi saudara bisa menilai. Amin. Ya, bisa menilai. Nah, kita lihat dulu, saudara-saudara, kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, bersama-sama kita membaca ayat ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita baca ayat ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, dengar, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, memang karena dosa, gambar dan rupa Allah itu hilang, kemuliaan Tuhan. Tapi Yesus mengembalikan kita. Maka dikatakan kita ini hidup wajib sama seperti Kristus. Wajib sama. Suatu hari kelak kita akan sama seperti Kristus. Rupa dan gambarnya Allah. Tapi saudara perhatikan ayat ini. Ada kata, Kejadian 1 ayat 27, ada kata, maka Allah menciptakan manusia. Maka Allah menciptakan manusia. Ya, supaya nyambung nanti apa yang saya sampaikan tentang Bapak rohani, saudara ingat, maka Allah menciptakan manusia. Kita baca Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 7 ada kata Tuhan Allah membentuk manusia itu. Membentuk manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Ada kata di sini, ada kata diciptakan. Ada kata di sini, ada kata dibentuk. Dibentuk, dijadikan. Di mana nanti Bapak Ibu Saudara pahami kata diciptakan, Adam diciptakan di sini, dan kata di sini dikatakan dibentuk ataupun dijadikan, itu punya pengertian yang berbeda. 2 Korintus 5 ayat 17 sering kita dengar ayat ini. Apa isinya? Coba teks. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Gampang ngomongnya. Mudah membacanya. Ya, enak bicaranya. Tapi saudara, ini tanggung jawabnya besar sekali. Enggak, besar. Besar enggak? Besar sekali tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya di mana? Ketika kita diciptakan dalam Kristus. Diciptakan. Diciptakan. Saya menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Udah? Ciptaan manusia lama ini diproses, dibentuk dijadikan ciptaan yang baru. Ini adalah pribadi yang mengalami proses yang baik, proses yang berkenan, proses yang sempurna. Kalau kita akui saya diciptakan, sudah lahir baru diciptakan dalam Kristus, mentok di sini aja saudara, mentok di situ aja. Tapi kan Pak, aku sudah dibaptis, itu masih satu langkah. Mentok, ikut Tuhan di sini aja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau ditanya tentang firman, gak tahu. Masih merokok, merokok. Pemarah, pemarah.
Peminum. Malas gereja. Malas ibadah. Gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, saudara. Tapi mengakui, aku ciptaan yang baru. Omong kosong. Itu bukan anak Allah. Tetapi kalau kita sudah diciptakan oleh Allah, maka kita harus mengalami proses pembentukan. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu. Jangan diambil lagi. Yang lama sangat gampang sakit hati. Mengakui ikut Tuhan Yesus, sudah meninggalkan sakit hati. Diambil lagi, masukkan lagi. Yang dahulu pemarah, emosi, saudara nggak ada alasan dalam Tuhan. Pak, saya kan karakternya pemarah. Dari opung-opung. Saudara, ayat ini terbantah kalau saudara tidak berubah. Betul, saya juga demikian. Betul, siapapun di antara kita belum ada yang sempurna. Tetapi ketika kelemahan dan kekurangan itu saudara-saudara kita sadar, saya ciptaan yang baru, yang lama saya tinggalkan. Janganlah bawa lagi di sini emosi-emosian. Manusia baru. Jangan lagi dibawa lagi di sini yang malas-malas. Saudara, ciptaan baru. Sudah mengalami bentuk itu saudara. Sikapnya apa? Setia. Sikapnya apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kita ini saudara, ikut Tuhan ya. Gak ada istilahnya, ikut Tuhan start. Di situ aja, start. Gak sampai finish saudara. Paulus mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandinganku. Aku sudah selesai. Itulah anak-anak Allah. Aku sudah melakukan apa yang bisa kulakukan. Maka itu disebut anak-anak Allah. Coba kalau saudara di start aja gitu. Apakah sudah melakukan terbaik di hadapan Tuhan? Start aja. Ya. Tadi pagi saya ikut lomba. Memperingati Hari Angkatan Laut di tanggal 10. Lombanya tanggal 11 secara nasional. Surabaya, Jakarta, Medan, di Belawan. Saudara, gak ada sikap saya main-main walaupun gak dapat hadiah. Tapi saya mau mengembangkan prestasi. Ikut Tuhan begitu. Mau mengembangkan prestasi. Enggak perlu saudara, oh aku harus juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi punya niat untuk berprestasi. Oh, kalau saya lari 5 km, waktu terbaik saya 22:39 detik, 22 menit, 38 detik. Kalau dulu ikut lomba lari run BCA 22 menit 29 detik untuk 5 km. Aku coba lagi. Bisakah aku mencapai 22 menit pas? Itu seorang olahragawan. Apalagi seorang anak Tuhan. Bisakah aku lebih baik lagi dari hari ini untuk besok? Bisa? Ada usaha. Makanya saudara, saya berusaha. Capek. Siapa sih gak capek 7 km,7 saudara? Siapa gak capek? Tapi pikiran mata difokuskan kepada finish. Rasa capek itu pun saudara dilewati. Keringat berkeluruyan, keringat bercucuran, lewati. Ada beberapa yang tidak sampai, sudah capek jalan kaki. Saya yang usianya 49 tahun, dengan usia yang masih 19 tahun, itu banyak remaja-remaja, banyak pemuda-pemuda. Cuma saya yang orang tua yang bisa sampai finish di usia 49 tahun. Bukan cakap sombong, bukan, tidak. Tapi kita belajar, ya. Cuma saya, kelas usia 49 tahun, gak ada sebaya saya yang sudah putih-putih rambutnya, gak ada. Saya yang putih-putih begini pun berusaha menjangkau pemuda-pemudi itu, lewati saja. Pompa jantungnya pun, napas pun, tidak ada kata menyerah. Saya tidak ingin juara 1, gak ada pengen juara 1, 2, 3, enggak. Puji Tuhan kalau itu juara. Waktu saya ikut lomba lari, juara saya ya. Juara 3, enggak sangka saya dipanggil. Astu Bona Tua Situmorang.
Juara master ketiga. Ih, kok bisa ya? Itu namanya plus, plus, plus. Saudara jangan pikirkan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkanmu. Ditambahkan, Tuhan berkatlah dulu, aku mau ikut Tuhan. Sembuhlah dulu Tuhan aku mau ikut Tuhan. Kondisi nyaman-nyaman dulu Tuhan, aku ikut Tuhan. Itu tidak alkitabiah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, cari. Maka semuanya akan ditambahkanmu. Yang pertama damai sejahtera, yang kedua sukacita, kebenaran. Dapat plus kesehatan, plus finansial. Jangan cari Tuhan supaya dapat hepeng. Jangan cari Tuhan supaya dapat kesehatan yang kuat. Jangan. Cari Tuhan, dapat damai sejahtera, dapat sukacita, dapat kebenaran. Amin. Kalau 3 hal ini dapat saudara-saudara, ini ciri khas anak Tuhan. Kalau 3 hal ini sudah dapat, gak ada lagi dia mengatakan, ikut Tuhan, berkat dulu lah. Gak ada. Mau susah, ikut Tuhan. Mau gak ada duit untuk ongkos, ikut Tuhan. Memangnya ikut Tuhan harganya 10.000. Ikut Tuhan harganya 100.000 atau 10 juta. Makanya saya miris melihat orang-orang Kristen hari Minggu bekerja. Hari Minggu bekerja, cari hepeng, cari duit saudara. Miris. Kalau saya ukur menurut firman, bukan tipe anak-anak Allah. Tipe anak-anak Allah, saya tetap beribadah. Gak ada pun sekali kolekte saudara. Tuhan bukan lihat kolekte saudara, kolekte kita di belakang. Gak adanya uang kita. Ya, gak ada uang kita. Mungkin habis ongkos saudara, gak ada. Tapi yang diminta Tuhan bukan korban bakaran, bukan persembahan saudara. Segenap jiwa tubuh saudara serahkan kepada Tuhan. Amin. Kalau ada berkat yang saudara terima dari pekerjaannya, ya berikanlah. Tapi kalau nggak ada, alasan nggak ada apa-apa yang kumiliki, gak usah gereja nak, gak usah kita gereja. Saudara mengukur Tuhan itu berkat. Tuhan, engkau berkat. Ini namanya saudara-saudara, ya nggak beda dengan agama lain. Sembah-sembah pegang perut berkat. Patung disembah pegang ininya berkat. Dilindungi, itu berhala. Berhalalah orang yang cari pekerjaan atau cari uang di hari mana kita beribadah. Itu berhalanya. Saya katakan apakah salah bekerja hari Minggu? Enggak salah bekerja hari Minggu. Enggak salah. Kita enggak terikat dengan hukum Taurat. Kita terikat dengan hukum kasih. Hukum kasih. Kalau hukum Taurat jika ditemukan tidak beribadah hari Sabat, lempar sampai mati. Tapi kalaupun hari Minggu bekerja, nomor 1 dulu saya beribadah dulu lah. Beribadah dulu. Tutup dulu tokoku, tutup dulu toko itu. Tutup dulu aktivitas pekerjaan, tutup. Nanti aku sudah pulang, bukalah. Nanti aku sudah pulang, jualanlah. Karena yang nomor 1 adalah Tuhan. Amin. Nah itu saudara ya. Jadi diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Saudara sadar, saya ciptaan baru berarti yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin. Nah di ayat ini saudara-saudara, kalau katanya di sini ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dibentuk menjadi. Dibentuk menjadi. Ya, kalau pertama diciptakan. Oke, saya diciptakan dari debu dan tanah. Ya kan? Kemudian Tuhan berikan hembusan napas. Hidup. Saudara diciptakan menjadi makhluk yang hidup. Berarti menjadi makhluk yang hidup ada dampak.
ada faedah, ada sesuatu yang berubah. Kalau sudah menjadi, ada sesuatu dampak. Dampaknya di mana? Kalau kita dalam Kristus, diciptakan dalam Kristus, menjadi, dibentuk melalui proses, saudara, ada dampak. Pikiran kita berubah. Karakter kita berubah. Cara kita berubah. Ya, motif-motif kita berubah. Saudara, gak ada motivasi kita datang ke rumah Tuhan. Tuhan, aku datang ke rumah Tuhan supaya aku dihormati. Supaya aku, ya yang lain-lain lah, dapat jodoh atau apa, atau yang lain-lain. Saudara, pikirkan motif kita menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kalaulah saya menjadi seorang pejabat, saudara-saudara, motifnya banyak. Kalau aku nanti menjadi seorang pejabat, tapi ingat ya, kalau pejabat pemerintah itu dari Tuhan, dia enggak neko-neko begitu. Tapi di luar Tuhan saya katakan, kalau dia menjadi seorang pejabat, jabatannya itu digunakan untuk kekuasaannya. Nanti kerut-kerutlah keluargaku, nanti beginilah. Nanti aku dapat cara memperoleh uang beginilah, gajiku sekian, gaji uang lapangan sekian, dengan melakukan korupsi, nepotisme dan sebagainya. Itu orang dunia, saudara, itu orang dunia. Itu belum dikatakan menjadikan atau dibentuk, dia hanya tercipta menjadi seorang pejabat pemerintah. Tapi tidak bertanggung jawab untuk berdampak baik kepada masyarakat. Demikian juga anak-anak Allah. Saudara jangan katakan saya anak Allah, diciptakan menjadi anak-anak Allah. Tetapi tidak berdampak dengan rekan-rekan kerja. Tidak berdampak dengan orang tua, malah melawan orang tua. Tidak berdampak dengan suasana kita berada di sana, di mana saja. Tapi kalau berdampak, di mana kita berada. Damai sejahtera Tuhan ada. Kasihnya ada, kebenarannya ada. Kita berada di lingkungan, jangan jadi perbeda. Itu tidak dampak. Ya, lingkungan kiri kanan di rumah kita, musuh. Itu bukan anak Allah. Berbahagialah engkau, kan gitu. Ya, berbahagialah engkau kalau kita memang membawa damai sejahtera Allah, ya, maka Tuhan memberikan kerajaannya bagi kita. Berbahagia. Jadi ada dampak. Ketika kita dibentuk ada dampaknya. Contohnya kita lihat Yesaya. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 43 ayat 1 ini. 1, 2, 3 ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yakub, saya kasih ilustrasi, Yakub kepunyaan Tuhan. Israel kepunyaan Tuhan. Bedanya di mana? Yakub diciptakan. Oke? Israel dibentuk. Paham? Ya, supaya mudah mencernakannya, saya kasih ilustrasi. Yakub di sini dikatakan, yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yang membentuk engkau, hai Israel, hai Yakub. Tuhan sudah memilih memang Yakub ya. Yakub. Arti nama Yakub adalah apa? Penipu. Ya. Arti nama Yakub penipu. Tapi Tuhan mengatakan, engkau kepunyaanku. Ketika Yakub, Bapak Ibu Saudara, namanya dia sadar Yakub, saudara, tapi dia mau mengalami proses. Kalau saudara baca itu di Kejadian 32 ayat 24 sampai 28 itu, dia bergumul kepada Allah. Dia bergumul kepada Allah. Apakah dia kalah? Dia katakan, jangan lepaskan aku. Artinya, ya, malaikat dipegangnya gitu. Tapi itu gambaran kuasa Tuhan ya, dipegang. Aku tidak mau lepaskan engkau jika engkau tidak memberkati aku.
Itu pergumulannya bukan 1 jam. Bukan. Bukan. Semalam-malaman itu. Ya, bukan 1 menit, bukan 10 detik, bukan. Tapi pergumulan. Dan pergumulan kita juga banyak, saudara. Pergumulan kita banyak. Ya, bergumul, Tuhan, aku tidak mau melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Sebelum engkau memberkati aku. Pagi mau meningsing. Akhirnya dikatakan, hai Yakub, karena engkau bergumul dengan Allah. Ya, dalam pergumulan itu saudara, kaki Yakub terpelecok. Ya, namanya bergumul, bergulat ya. Kalau Alkitab bilang bergulat, patah, ya terpelecok. Pangkal pahanya udah gitu kan. Nah, Yakub itu artinya ada penderitaan ya. Ikut Tuhan menderita saudara. Ya, akhirnya Yakub, namamu sekarang bukan Yakub, tapi namamu sekarang Israel. Dampak perubahan dari diciptakan, dampak perubahan dari dibentuk itu cukup jauh berbeda. Penipu menjadi pangeran Allah, Israel. Pejuang Allah, itu arti Israel. Ada perubahan. Ketika abangnya siapa namanya? Esau, ya, melihat Yakub, saudara. Melihat Yakub, tahu ya. Yakub itu tahu, Esau sangat dendam bagiku. Esau berniat membunuhku. Esau membenciku. Itu 100% pasti. Ya, dalam dirinya mengatakan demikian, pasti jikalau aku bertemu dengan abangku Esau, pasti aku akan dibunuh. Pada suatu hari, ya, suatu saat Yakub bertemu dengan Esau. Tapi saudara-saudara, Esau melihat dari jarak yang jauh. Dia lihat, siapa itu? Apakah itu adikku? Loh, apakah itu adikku? Kan gitu kan? Karena Yakub jalannya tegak. Paham? Tapi Israel jalannya mungkin pakai tongkat dia kan? Nah, dia melihat dari jarak jauh. Adikku kah itu? Hai Yakub. Iya bang. Ini aku bang. Ini aku. Saudara-saudara, kira-kira abangnya itu melihat Yakub ada rasa benci lagi itu kayak gitu. Ada rasa niat untuk, oh kubunuhlah kau mau mencuri hak kesulunganku, kubunuhlah kau, wah macam-macam kau. Udah kusiapkan tentara, Alkitab mengatakan udah siapkan tentara itu, tentara-tentara untuk perang di situ. Ya. Tapi Yakubnya jalannya sudah terpincang-pincang, jalannya begitu. Karena bergumul dengan Allah, dia udah pincang begitu. Itu perubahan, ikut Tuhan rupanya tambah susah, ikut Tuhan bertimpa pincang, ikut Tuhan aku terpelecok kakiku, ikut Tuhan aku dianiaya, dilukai, ikut Tuhan. Saudara, Yakub gak mundur. Dihadapi Esau itu. Yang terjadi Bapak Ibu Saudara, Esau memandang dari jarak jauh. Maka tergeraklah belas kasihan. Amin. Tergeraklah belas kasihan. Jadi kalau kita dibentuk, dijadikan oleh Allah, dialah sebagai sang penjunan itu saudara. Jangan ada yang mengeraskan dalam proses pembentukan. Pecah nanti. Apa yang dipecah? Kalau udah melawan dibentuk itu, pecah itu. Payah lagi untuk mengubahkannya, susah itu. Dibawa, pecahan ini akan dibawa lagi ke pecahan sana, pecahan ini akan dibawa ke sana, pecahan. Begitu. Ya. Jadi ketika diproses Bapak Ibu Saudara-saudara, Yakub jalannya sudah pincang, Esau melihat dari jauh, maka tergeraklah belas kasihan. Itu menggambarkan ketika kita dibentuk, dijadikan, saudara-saudara, ada dampaknya. Apa dampaknya pada saat itu? Perdamaian. Belas kasihan muncul. Hubungan antara adik dan abang berangkul-rangkulan mereka. Gak apa-apalah adikku. Gak apa-apalah adikku. Bang,
namaku bukan Yakub lagi. Oh iya, namamu siapa sekarang? Tuhan Allah memberikan namaku Israel. Diberkatilah engkau Israel, diberkatilah engkau Israel. Alkitab berkata, siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Itu dampak. Dampak anak Tuhan jangan macam-macam. Bukan menakuti. Kalau saudara sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, sebagai anak-anak terang, anak Allah, orang yang menghina saudara itu tidak diberkati. Orang yang mengejek saudara tidak diberkati. Saya Israel rohani. Saya sudah terpincang-pincang bergumul dengan Tuhan, mencapai garis finish, terpincang-pincang mengikut Tuhan. Saudara-saudara, diberkatilah engkau Israel, kata Tuhan. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Siapa yang menghina hamba Tuhan, menghina Tuhan. Siapa yang meremehkan hamba Tuhan, sudah meremehkan Tuhan. Tapi siapa yang menghormati hamba Tuhan, Alkitab berkata, 2 kali lipat. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Jangan coba-coba, saya nggak berani apa ya. Kalaupun dengan hamba Tuhan saya santun, berusaha sesantun-santunnya. Shalom Pak, apa kabar? Bagaimana Pak begini-begini? Komunikasi. Ya, ini enggak. Halo, gak kenal kali kau dengan aku ya? Jadi saya bilang gini, memang gak kenal saya gitu. Udah saya putuskan aja. Kadang-kadang ada penipu juga, ini kawan. Sombong kali lah kau. Gak kau angkat teleponku ya? Saudara begitu mau ngomong sama, saya bukan maksud sombong enggak. Tapi etika pembicaraan itu ada rasa hormat kepada hamba Tuhan. Jangan muncul kata-kata kurang ajar sama hamba Tuhan. Jangan muncul kata-kata mengatakan yang mungkin kita merasa sombong kali lah hamba Tuhan itu. Sombong kali lah hamba Tuhan itu. Sombong kali Bapak. Atau aku kecewa dengan Bapak. Jangan. Israel diberkati. Kita adalah Israel, amin. Umat pilihan Allah yang ditebus oleh darah Yesus. Kita Israel. Diberkatilah siapa yang memberkati Israel. Terkutuklah orang-orang yang mengutuk Israel. Itulah dampaknya sebagai anak-anak Allah. Sehingga Yakub pun sekalipun sudah mengalami kesusahan dalam hidup. Susah ikut Tuhan saudara. Jangan bilang ikut Tuhan ini enak ya. Diberkati kekayaan, diberikan mobil, diberikan jodoh yang sudah punya kerjaan penghasilan besar. Diberkatilah anak-anakku. Saudara, ikut Tuhan bukan berkat. Amin. Kalau kita kutip ayat-ayat itu saudara, penderitaan. Musa membawa bangsa Israel itu menderita. Tertekan, banyak tekanan-tekanan. Menderita membawa itu, domba-domba itu ke tanah perjanjian. Menderita, saudara. Jadi dalam padang gurun itu panas, terik 40 derajat, 30 derajat. Dan banyak binatang buas menderita mencapai finish di tanah perjanjian. Tapi ingat, dalam perjuangan kita yang sudah jalannya pincang-pincang begini, saudara, Tuhan melihat dari surga. Anakku, ku berkatilah engkau finansialmu, ku berkatilah usahamu, ku berkatilah engkau. Itu kan plus. Sekalipun kata Sadrak Mesa Abednego, Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tetap menyembah Dia. Sekalipun saudara dalam pergumulan gak ada jalan keluar lagi, gak dijawab Tuhan, gak didengar Tuhan, saudara-saudara menyerah, gak ada kata menyerah dalam Tuhan. Kalau tadi pagi saya lari menyerah, saudara-saudara gak mencapai prestasi saya ukurlah tadi. Wow, rupanya 34 menit untuk 7,7 kilometer. Puji Tuhan, aku bisa segitu. Kalau 10 kilometer, lomba lari kemarin 40 menit, 10 kilometer. Wah, ya, gitu. Ada rasa apa namanya? Senang, bangga. Kalau sudah capek sampai finish saudara. Oh ya, puji Tuhan. Itu adalah orang olahragawan. Olahragawan itu gak mau menyerah. Prinsipnya
Sampai. Walaupun napas, kalau saya lari walaupun napas, udah usia seperti saya ya, pasti begitu napasnya. Kalau yang masih muda, kalau saya udah lari, berdampingan kami. Tapi sampai juga. Sesak. Begitu ikut Tuhan. Jangan nyaman ikut Tuhan. Maka teologi kemakmuran itu menyesatkan sekali. Diberkatilah saudara, angkat dompet saudara yang kosong. Hamba Tuhan akan berdoa. Dompetmu akan ada nanti isinya berlipat-lipat. Warna merahnya bisa 10, 20. Dari mana datangnya? Siapa yang bekerja akan menerima makan. Siapa yang tidak bekerja tidak akan upah, kan begitu. Nah, jadi itu Israel saudara. Nah, kita lihat saudara, hubungannya dengan Bapak rohani. Kita lihat Markus 1 ayat 17. 1, 2, 3 ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tadi namanya dibentuk itu sama dengan dijadikan. Ya, dijadikan. Dibentuk dari bahan-bahan begini maka dijadikan. Ya, dijadikan. Itu maksudnya dijadikan. Jadi Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Tandai, kujadikan. Kujadikan. Dari penjala ikan. Kita ambillah contohnya Petrus, penjala ikan. Ya, datang Tuhan, kujadikan engkau penjala manusia. Ada perubahan ya? Penjala ikan, penjala manusia. Kujadikan. Ingat kata kujadikan itu mengalami proses pembentukan. Misalnya saya seorang penjunan. Ini ya. Nah, ini saya kasih contoh nih. Ini kalau secara tradisional ini dibuat, saya seorang penjunan. Ini dasarnya dari tanah, ya kan? Dari tanah fase pertama. Ingat, pembentukan Tuhan ya. Kita ilustrasikan ini. Fase pertama, tanah. Tanah, saudara, tanah ini gak langsung dibentuk seperti ini. Tidak langsung. Tapi tanah ini dibanting. Dipotong-potong. Udah? Itu prosesnya. Kalau anak itu mengatakan, Tuhan, begitu masalahku tuh, nyerah aja pada Tuhan. Amin. Menyerah aja, jangan ngomel-ngomel lah sama Tuhan, apalagi sama hamba Tuhan. Jangan ngomel, nyerah aja sama Tuhan. Baru diambil roda putar. Bentuk apa? Kendi, rendah, bentuk. Tapi ingat, bukan langsung lagi dibentuk. Diambil lagi, dikembalikan lagi. Udah, dikembalikan, dibanting lagi. Fase kedua. Diproses lagi. Ada nggak kotorannya? Sakit hati, kecewa, kepahitan, sombong, cabut terus, batu masalahmu, batu kerikil, cabut, sampai betul-betul menjadi tanah yang lihat siap menjadi bencana. Saudara, kecil lah kalau kita katakan, aku kecewa, sakit hati, aku begini, aku begitu, aku mau minta perhatikan ini. Enggak perlu, saudara jangan minta perhatian saya, minta perhatian Tuhan. Saudara enggak perlu minta perhatian Bapak Gembala, minta perhatian Tuhan. Kalau saudara minta perhatian Tuhan, maka pun Tuhan berbicara kepada Bapak Gembala, hambaku, Bapak Situmorang itu perlu dikunjungi. Datanglah engkau ke rumahnya.
Datang. Itu kan karena doa ya. Karena doa. Tapi kalau berkata begini, maunya datanglah Pak Abi itu ke rumahku. Baru aku sungguh-sungguh datang ke gereja. Maunya datanglah hamba Tuhan ke rumahku. Maka aku pun datanglah ke gereja. Itu notos. Doakan, Tuhan berkati hambamu. Berkati hambamu, biar tahu masalahku, problem apa yang kau hadapi. Tuhan, hambamu Tuhan, pakai Tuhan. Datanglah ke rumahku Tuhan. Bisa saja hamba Tuhan digerakkan Tuhan, datanglah. Nah, akhirnya menerimalah pemulihan. Jadi maksud saya, kalau kita sudah dibentuk seperti itu, fase yang ketiga. Itu tadi fase pertama ya, fase kedua ya. Fase kedua itu dicabuti semua apa yang dalam diri kita. Apa yang dalam diri kita. Kotoran-kotoran, batu-batu diambil. Saudara punya motivasi nggak benar, serahkan pada Tuhan, diambil. Sakit nggak diambil? Sakit. Ya, keangkuhan hidup diambil. Oh, aku jadi rendah hati. Sakit. Amarah, emosi, kecewa atau apa? Sakit, saudara. Hal-hal seperti itu jangan dipertahankan. Menyerah kepada Tuhan. Biar masuk ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga, dibentuklah bejana itu. Yang masih basah dibentuk sudah halus. Tidak ditemukan lagi kotoran dan benda-benda yang lain. Dibentuklah seperti ini, saudara. Tapi masih bentuk tanah, kemudian diberikan cat atau minyak. Dipoles, penjunan memoles bejana itu. Dipoles, masuklah fase yang ketiga. Ditaruh di rak. Di rak apa ini saudara? Di rak. Rak tempat dibakar. Enak. Di rak tempat dibakar. Sudah bagus tampilan kita. Sudah pintar bermain musik. Sudah jago menyampaikan firman Tuhan. Jago berdoa. Hebat. Bernyanyi lompat-lompat. Terbang-terbang terserah. Ya. Berteriak kuat-kuat, mau menangis, gak apa-apa, gak dosa kok. Ya, gak dosa menangis saudara. Haleluya, gak apa-apa nangis-nangis, gak ada masalah. Mau melompat, mau senam-senam saudara, gak apa-apa memuji Tuhan. Haleluya, gak apa-apa. Gak dosa itu. Itu kita sudah diindah dan mengalami proses untuk dibentuk dari hiasi kita. Udah, tapi ingat fase yang ketiga. Saya masuk dalam pembakaran. Gak kuat Tuhan, gak kuat Tuhan. Masalahku begini, gak Tuhan aku Tuhan kecewa kali ya Tuhan. Mau gak aku Tuhan. Dalam ibadah jago, main musik, jago main musik, main drum, apalagi jago main drum. Ketika ditegur kesalahannya, ya meronta. Tidak menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mau jadi bejana yang baik, berkenan? Siap didisiplin, siap ditegur, menyerah kepada Bapa Rohani. Melawan dengan Bapa Rohani saudara, melawan kepada Bapa di sorga. Jangan, kalaupun saya salah saudara, saya salah. Bapak Gembala, Bapak Rohani berkata, ini jangan berbuat begini, ini jangan begini, ini begini. Amin. Ada rasa gak senang? Ada jujur. Kok gitu ya? Pilih kasih nampaknya ini. Kok sama ini begini? Sama ini begini? Sama aku kok begini? Syukur. Saudara mau dibentuk menjadi bejana yang indah. Dibakar. Apinya bukan hanya api kecil tapi dibakar sampai semua. Dan indahlah waktu Tuhan. Dia sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Seperti ini sudah dikatakan sempurna. Dipoles, cantik dan indah. Dan berhak menerima tempat yang layak di tempat ini. Tidak layak ditaruh di WC. Layak di WC? Layak ini udah bagus indah-indah. Ditaruh di jalan pasar sana, letakkan sana. Layak? Tidak. Pasti nilai kendi bejana itu di tempat yang bagus-bagus supaya indah, elok kelihatannya. Amin. Begitulah proses anak-anak Allah. Saya katakan seperti ini saudara, ya.
Saya katakan begini, berubahlah, ada perubahannya gitu. Jangan nanti udah sampai sini, hilang lagi saudara. Jangan. Saya mau berubah. Yang jauh-jauh, bayangkan saudara, saya pun tadi pikir, kalau olahraga nanti udah bangun jam 4 kan, aduh berangkat jam 5. Gimana nanti ya? Nanti bisa nggak di gereja sampai jam berapa ya? Udah latihan-latihan pemanasan ya. Saya, Rizky dengan anak saya ikut lomba sana, si Willy, si Kevin ya, sana ikut lomba lari. Saudara kira capek nggak saya itu? Capek nggak? Capek. Saudara 1 kilometer lari capek nggak? Capek. Tapi untuk Tuhan, jalani. Kejar waktu, jangan terlambat. Saya usahakan pun jangan sampai terlambat. Oke lah, udah tanggal 9, pulanglah kita. Pulang ke rumah. Mandi. Tak sempat bersarapan lagi, hingga saat ini gak sempat sarapan saudara. Tapi saya berjuang tiba di sini, belajar sebagai anak-anak Allah, disiplin masalah waktu. Datanglah di sini berusaha. Bukan berarti artinya terlambat tapi gak berusaha. Berusaha sekalipun terlambat. Berusaha. Datanglah saya di tempat ini jam 10 kurang berapa itu? 25 atau jam 9.35. Tibalah di sini saudara. Udah? Itu usaha. Gak ada alasan macet di jalan, nyuci piring di rumah, menggosok begini. Datang ke gereja, terus datang ke gereja jam 10 lewat 5, jam 10 lewat 10, jam 10 lewat 15, jam 10 tengah 11. Malah bangga saudara, ubahlah itu. Amin. Ubahlah itu. Nah, jadi Yesus mengatakan, kujadikan penjala. Tuhan menciptakan. Tuhan Allah membentuk. Atau Tuhan Allah menjadikan. Kalau di sini dikatakan Allah menciptakan. Tapi di sini sudah ditambah Tuhan Allah. Siapakah Tuhan Allah itu? Tuhan Allah itu adalah Yesus. Yesus membentuk kita, menjadikan kita agar sampai kepada rencananya indah. Yesus menjadikan kita. Sekarang pertanyaan begini. Saya baca ayat ini, saudara silakan jawab. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pada zaman itu Yesus ada di bumi. Ada di bumi. Marilah ikutlah aku. Pertanyaannya, Yesus sudah naik ke surga. Supaya kita mengalami proses pembentukan. Yesus sudah naik ke surga. Siapakah aku ini sekarang? Siapakah aku ini sekarang? Siapa? Itulah yang disebut utusan Allah. Atau Bapa rohani, malaikat jemaat. Kita lihat contoh, bukan contoh, kita lihat. Ya, di 1 Korintus 11 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3 ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut. Ada kata sama juga, saudara-saudara. Ini pola ya. Pegang pola Alkitab ya. Ingat ya, ini pola. Aku yang dimaksud sekarang ini bukan lagi Yesus langsung. Amat salah besar kalau mengatakan gembalaku Yesus. Aku enggak butuh wadah gereja tergembala di gereja Betel, Pentakosta, HKBP, BNKP, enggak apa. Enggak perlu aku itu. Aku gembalaku Yesus. Itu pola Alkitab atau menentang pola itu ya? Itu menentang pola Alkitab itu, enggak benar. Jadi kita butuh utusan Allah. Kita butuh Bapa rohani. Dan di sini Pauluslah Bapa rohaninya. Nanti kita lihat Timotius ya. Di sini dikatakan jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Mengikut Bapa rohani sama dengan pengikut Yesus. Tapi amat salah kalau ada Bapa rohani atau Bapa gembala mengatakan jangan ikut aku. Ikutlah Yesus. Ini membela diri secara agamawi ya. Jangan ikut aku, ikut Yesus aja lah. Kalian lihat Yesus aja, aku jangan. Yesus aja lihat Yesus aku. Ini pun salah. Bagaimana Pak kami ikut Yesus? Bapak aja sendiri pun gak jelas ikut Yesus. Itu bukan Bapak rohani. Itu bukan Bapak rohani.
Kita lihat kehidupan Bapak rohani. Paulus menjadi teladan bagi Timotius. Timotius nggak bilang begini. Timotius ya nggak bilang begini. Aku ikut Yesus aja langsung. Pak Pendeta Paulus, aku nggak perlu kawan, nggak perlu dengan Bapak rohani, nggak perlu penggembalaan. Yesus langsung. Itu nggak dibenarkan. Tapi tetap Timotius mengaku Paulus itu adalah bapa rohaninya. Amin. Mengaku Paulus itu bapa rohaninya. Di mana? Coba kita lihat. 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 15. Kita baca ayat ini bersama-sama. Walaupun ini sering diulang-ulang. 1, 2, 3 ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara, tanda itu beribu-ribu pendidik itu sama dengan banyak bapak-bapak rohani dari berbagai interdenominasi gereja. Tapi Paulus berkata, Timotius, banyak pendidik itu, banyak. Gak apa-apa, banyak pendidik. Dalam Kristus ya, kita gak mau dengar dalam penyesatan. Saya kalau buka Facebook, buka YouTube, buka apa saja, saya bisa lah, bukan sombong ya, bisa apa yang disampaikan kok gak pas secara Alkitabiah. Saya gak mau langsung sebagai referensi saya itu, lepaskan itu referensi. Kalau dikatakan, saudara-saudara yang terima vaksin, saudara adalah pengikut antikris. Udah, saya anggap itu gak betul lagi. Gak betul. Gak betul lagi apa yang diajarkan itu. Pendukung sesat begitu. Saudara jangan terima vaksinasi, antikris. Sampai ada perkataan, pernyataan, nubuatan mengatakan. Saya bilang itu nabi palsu itu. Mengatakan, saudara-saudara yang sudah menerima vaksinasi, kami bersedia mengadakan doa pelepasan bagi saudara yang sudah menerima vaksinasi. Itu lu buat-buat, itu nabi palsu. Tidak pakai kau jadi referensiku untuk mencari sumber bahan khotbah, sumber pelajaran, pengajaran, lepaskan. Datang lagi yang lainnya. Menyebut Tuhan itu harus Yahweh. Teman-teman saya juga ini ngomong begini. Harus Yahweh. Dalam Yahweh diselamatkan kita, begini begitu. Udah saya putuskan, tidak jadi referensiku itu. Kau udah nggak menyimpang firman Allah yang kau sampaikan, menyesatkan begitu. Hal-hal seperti itu saudara, itu bukan dalam Kristus. Dalam Kristus seluruhnya harus benar dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Itu maksudnya pendidik dalam Kristus. Tapi kalau pendidik dalam Kristus bermain politik, menyalahkan gunakan karunia. Roh Kudus berkata kepadamu, Antoh, kau di sini melayani. Roh Kudus berkata, Bapak Kevin Silaban, kau melayani di sini. Kau dapat honor gaji 8 juta. Saudara, kalau sudah berpolitik menjangkau jiwa-jiwa saudara, sesat. Alkitab gak boleh dibuat politik. Jujur, tulus, suci. Amin. Apa adanya. Kalau sudah ada politik tawar-tawaran seperti saya dulu, ya, di gereja yang dipimpin oleh dari pendeta Korea. Kau akan kuberikan pelayanan di Pekanbaru. Ada sawit di sana, nanti ada mobil, ada begini, begitu. Padahal saya dulu aktif, ikut di sana saudara, aktif ya, ikut bergabung sama hamba-hamba Tuhan lah. Yang mau disejahterakan oleh hamba Tuhan dari Korea gitu. Tapi ada syaratnya, sepertinya berpolitik. Udah? Nah, disampaikan begitu. Tapi saya bilang, Pak, saya tanya dulu gembala saya. Gak perlu tanya lah kau. Bodoh, kalau kata kasarnya, bodoh kali kau. Gak perlu tanya. Saudara perlu gak tanya Pak Gembala? Kalau kita akui Bapak rohani kita, tanya kepada Bapak rohani kita. Bisa gak? Boleh gak? Saya tanya. Ngomong-ngomong bicara, udah gak usah terima. Udah,
Singkat cerita nggak usah terima. Ngomong lagi. Kata Bapak rohani saya, Bapak gembala, saya Pak nggak bisa lah. Saya ngundurkan diri aja. Udah, habis. Ya, jangan terima. Haleluya. Bapak gembala, saya akui gitu. Nggak Bapak. Ya, oke. Saudara, kalau Bapak rohani kita katakan itu, kita katakan Bapak rohani kita, tapi pikiran kita 50% ke gereja lain. 25% ke gereja lain. Betulkah itu Bapak rohani? Tidak betul. Jemaat jumlahnya kalau begitu, yang kita hadir ini lebih kurang ada 60 entah berapa. Bisa menjawab nanti gini, Pak Simanung Khalid, Bapak rohanimu siapa? Karena dia favoritnya. Rehat Bonke. Pak Silaban, Bapak rohanimu siapa? Benihin. Ya. Pak Sitorus, Bapak rohanimu siapa? Misalnya, Maurice Rulo. Karena difavoritkan. Favorit, itu Bapak rohaniku. Suatu hari kelak, dia tidak akan bertahan di sini. Mencari Bapak rohani di sana. Haleluya. Kalau kita anggap Bapak rohani kita di sini, saudara-saudara, jangan pikir bapak-bapak gembala di sana lagi, saudara. Kita kalau ke sana pun, saya ke GSPDI, bapak rohani di sana kalau bagi jemaat GSPDI, saya hormati, saya hargai. Tapi saya nggak mau berjemaat menjadi jadi domba di situ. Tapi kalau ada event-event ibadah, saya datang karena saya punya menjaga hubungan. Ya, mungkin dari Pak Samsudin Arif, siapa namanya datang ke situ, saya harus datang. Saya harus datang ke situ dengan arti kata di luar jadwal yang ada di kita di sini. Saya datang membina sesama tubuh Kristus. Tidak ada dikasih ini, bagus sekali Pak temu orang, kau rajin kali di sini ya. Mantap lah, ada potensi Bapak. Kata Roh Kudus, Pak, kata Roh Kudus Bapak di sini. Benar nggak itu? Tidak benar, saudara-saudara. Jadi Bapak rohani kita, saudara punya pemahaman, pemikiran, fokuskan aja lah 100% kalau betul-betul mau tergembala di sini. Amin. Itu namanya domba. Siap digembalakan. Nah, untuk apa saudara? Galatia, kita baca terakhir ini. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Hai anak-anakku, apakah ini dikatakan Paulus ini kepada anak secara jasmani? Tidak. Hai anak-anakku, tentunya ada di sini, maaf Inang, Ibu, Opung begitu ya, lebih tua saya misalnya, Bapak Gembala. Tetap itu anak, anak artinya anak rohani. Amin. Ya, Ibu Vera beribadah di sini, Pak Gembala sini, dianggap memang anak rohani. Tidak menghilangkan rasa hormat secara jasmani. Tapi yang Alkitabiah, anak rohani. Hai anak-anakku. Adalah usianya 80 tahun, 70 tahun, Bapak rohaninya masih 20 tahun. Tapi hai anak-anakku, ini menunjukkan hubungan dengan Bapak rohani. Amin. Yang disebut adalah gembala, hubungan. Hai anak-anakku. Udah? Ayat ini mengatakan lagi begini. Karena kamu aku menderita sakit bersalin. Lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Ingat ada kata, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Bukan lagi penjala ikan. Ikutlah aku. Jadi kalau kita ikut Bapak rohani, kita dibentuk, kita diproses sampai rupa Kristus. Rupa Kristus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Itulah puncaknya kalau kita berada di wadah penggembalaan. Tapi kalau penggembalaannya berkatakan begini Bapak Ibu Saudara, saya senang di gereja A hari ini, minggu depan di gereja B, minggu depan gereja C, itu tidak nampak rupa Kristus, tidak mengalami proses. Maka ayat mengatakan sampai
Ya, rupa Kristus menjadi, berarti melalui proses pembentukan, menjadi nyata di dalam kamu. Dalam saya, saudara, nyata kita sudah dibentuk menjadi seperti Kristus. Amin. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kita harus bersedia di proses sampai kita dibentuk menjadi rupa yang nyata seperti Kristus. Bersedia di proses, tidak melawan, tidak menyerah. Di prosesnya di mana? Ikutlah aku, kata Yesus, ikutlah Bapa rohani. Haleluya. Di mana kita tergembala, ikutlah Bapa rohani. Sama kita dengan ikut dengan Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Bagikan bejana, siap dibentuk.